Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari panggilan yang tak semua orang sadar. Sahabat, banyak orang mengira perjalanan menuju Tanah Suci dimulai dari saat kita membeli paket umroh atau haji. Padahal, tidak. Ia dimulai jauh sebelum itu, dari saat Allah mengetuk hati kita dengan cara yang lembut. Kadang lewat masalah, kadang lewat kehilangan, kadang lewat rasa rindu yang tiba-tiba tak bisa dijelaskan. Itulah panggilan pertama yang sering kita abaikan. Panggilan itu bukan untuk semua orang, sahabat. Ia datang hanya kepada hamba yang Allah pilih, bukan karena hamba itu baik, bukan pula karena ia suci. Justru karena Allah tahu hati itu sedang butuh pulang. Ada jiwa yang hampir retak, ada hidup yang butuh diselamatkan. Dan Allah dengan segala kasih-Nya ingin mempertemukan hamba itu dengan Ka'bah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji." Ayat ini bukan hanya seruan untuk Ibrahim, tetapi pesan abadi bahwa setiap panggilan ke Tanah Suci adalah kehendak Allah yang bergerak langsung ke dalam hati. Jika hatimu pernah bergetar saat melihat Ka'bah di layar, itu bukan kebetulan, itu undangan. Namun seringkali kita meremehkan panggilan itu. Kita bilang belum mampu, belum siap, belum cukup uang, atau terlalu sibuk. Padahal, sahabat, jika Allah sudah memilihmu, semua hal yang terasa mustahil bisa berubah menjadi mungkin. Berapa banyak orang yang berangkat justru ketika mereka merasa paling tidak mampu. Itulah bukti bahwa perjalanan ke Tanah Suci adalah urusan Allah, bukan kemampuan manusia. Dan ketika waktunya tiba, kau akan merasa seolah seluruh jalan dibuka satu persatu. Rezeki datang dari arah yang tak terduga, kesempatan muncul tanpa dicari, dan hati terasa sangat ingin pergi. Semua itu bukan keajaiban biasa. Itu tanda bahwa Allah benar-benar ingin menemuimu di tempat paling mulia di bumi. Sahabat, jika hatimu akhir-akhir ini sering rindu pada Ka'bah, jangan abaikan. Rindu itu bukan milikmu, itu titipan dari Allah. Tanda bahwa Dia sedang memanggilmu untuk pulang, bukan sebagai orang yang sempurna, tetapi sebagai hamba yang ingin diperbaiki. Langkah pertama yang paling berat. Sahabat, setiap perjalanan besar selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Tapi anehnya, langkah pertama menuju Tanah Suci justru menjadi langkah yang paling berat. Bukan karena jaraknya jauh, tapi karena hati kita dipenuhi oleh rasa takut yang tak berani diucapkan. Takut tidak layak, takut penuh dosa, takut hanya menjadi tamu yang buruk di rumah Allah. Banyak orang mengira mereka butuh kesiapan materi, padahal yang sebenarnya membuat langkah itu tertahan adalah beban batin yang kita pikul sendiri selama bertahun-tahun. Luka yang masih merah, kesalahan yang masih menetes perih, atau masa lalu yang selalu kita hindari. Perjalanan menuju Allah memang tampak mudah, sampai kita sadar betapa beratnya mengakui bahwa kita butuhnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Penyesalan adalah bagian dari taubat." Hr. Ibnu Majah. Hadits ini sederhana, tapi memukul tepat di titik yang paling dalam, bahwa rasa bersalahmu hari ini bukan penghalang menuju Allah, melainkan bukti bahwa hatimu masih hidup. Orang yang mati hatinya tidak lagi menyesal, ia hanya berjalan tanpa arah. Tapi engkau masih merasakan perih, dan itu adalah jalan pembuka menuju ampunan. Sahabat, langkah pertama yang berat itu bukan kelemahan, itu proses pembersihan. Allah sedang mengikis satu demi satu alasan yang membuatmu ragu. Semua bisikan yang menahanmu, "Aku terlalu banyak dosa, aku belum pantas, aku belum siap," itu bukan suara hatimu, tapi jebakan yang ingin menjauhkanmu dari pintu taubat. Dan pintu itu selalu terbuka, bahkan ketika semua pintu manusia menutupmu. Bahkan para sahabat Nabi pun pernah merasa berat ketika memulai ibadah besar, tapi mereka tetap melangkah, karena mereka tahu satu hal, yang penting bukan kesiapan, tapi keikhlasan untuk datang kepada Allah sebagaimana adanya, tanpa pencitraan, tanpa topeng, tanpa kata nanti yang tak pernah berujung. Dan ketika seseorang akhirnya berani melangkah, Allah menghapus beban setahap demi setahap. Rasa takut diganti ketenangan, rasa ragu diganti harapan, rasa tidak layak diganti keyakinan bahwa Allah tidak memanggil kecuali untuk memuliakan. Banyak yang berkata, "Begitu aku melangkah, semua jadi mudah." Itulah tanda bahwa Allah menyambutmu bahkan sebelum kau tiba. Sahabat, jika langkah pertamamu terasa berat, jangan berhenti. Justru itu tanda bahwa Allah sedang menarikmu lebih dekat. Ingatlah, selama engkau menggenggam niat itu, Allah akan membuka jalan yang tak pernah kau duga. Karena perjalanan menuju Ka'bah bukan sekadar perjalanan kaki, itu perjalanan jiwa yang kembali pulang. Di depan Ka'bah,
Tak ada lagi topeng. Sahabat, ada momen yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Detik pertama ketika pandanganmu bertemu dengan Ka'bah, seolah seluruh dunia mengecil, suara-suara hilang, dan hanya ada kamu, air matamu, serta Allah. Tidak ada lagi pencitraan, tidak ada lagi kepura-puraan. Semua topeng jatuh dengan sendirinya. Di hadapan Ka'bah, manusia kembali menjadi manusia. Lemah, rapuh, penuh salah. Tapi anehnya, justru di sanalah kita merasa paling diterima. Allah tidak bertanya seberapa sering kita gagal, atau seberapa buruk masa lalu yang ingin kita sembunyikan. Ia hanya melihat hati yang akhirnya pulang dari perjalanan panjangnya. Banyak jamaah yang berusaha tegar. Mereka ingin terlihat kuat, tapi begitu Ka'bah berdiri di depan mata, semua pertahanan ambruk. Dosa-dosa yang bertahun-tahun dipendam tiba-tiba menyeruak. Ingatan yang sengaja dilupakan muncul kembali. Namun anehnya, bukan untuk menyiksa, melainkan untuk disembuhkan. Seolah Allah berkata, "Bawa semuanya ke sini, aku siap menanggung sisanya." Allah berfirman, "Janganlah berputus asa dari rahmat Allah." Ayat ini bukan hanya penghiburan. Ini pengumuman resmi dari langit bahwa tidak ada satupun dosa yang terlalu besar untuk diampuninya. Selama kita datang dengan hati yang jujur, rahmat Allah lebih luas daripada seluruh masa lalu kita. Di titik itu, sahabat, kau baru sadar bahwa selama ini kita lebih takut pada penilaian manusia daripada penilaian Allah. Kita memakai topeng untuk terlihat baik, padahal Allah selalu melihat yang asli. Hati yang lelah, jiwa yang ingin diperbaiki, dan diri yang sudah terlalu lama menanggung beban sendirian. Maka Allah mempertemukanmu dengan Ka'bah bukan untuk menghakimi, tapi untuk membebaskanmu dari semua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menerima taubat hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Hadits ini seperti pelukan. Selama kita masih hidup, selalu ada jalan pulang, dan momen menghadapi Ka'bah adalah kesempatan terbaik untuk menyerahkan seluruh beban yang kita pikul selama ini. Dan ketika engkau menundukkan kepala, sesuatu yang ajaib terjadi. Hatimu menjadi ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena kini kau tak lagi menghadapinya sendiri. Kau menyerahkannya kepada zat yang tidak pernah mengecewakan. Di depan Ka'bah, engkau akhirnya menjadi dirimu yang paling jujur. Dan justru itu yang paling dicintai Allah. Air mata yang membebaskan. Sahabat, ada air mata yang jatuh karena luka, ada air mata yang jatuh karena kehilangan. Tapi ada satu jenis air mata yang paling mahal nilainya di sisi Allah. Air mata yang jatuh karena hati akhirnya kembali mengenal Tuhannya. Dan air mata seperti itu seringkali muncul pertama kali di Tanah Suci. Ketika seseorang melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, banyak yang mencoba menahan haru. Mereka ingin terlihat kuat. Tapi begitu kaki menginjak Masjidil Haram, suara takbir menggema, udara bergetar oleh zikir, dan cahaya lembut menerpa wajah, air mata itu pecah tanpa bisa dihentikan. Itu bukan kelemahan, itu adalah hati yang akhirnya pulang setelah lama tersesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim mengalirkan air mata karena takut kepada Allah, melainkan Allah haramkan api neraka menyentuh wajahnya. Bayangkan, setetes air mata yang bahkan kau sendiri tidak sadar kapan mulai jatuh, bisa menjadi sebab wajahmu kelak terbebas dari panasnya api neraka. Air mata itu bukan sia-sia, ia dicatat, ia disambut, ia dibalas dengan rahmat. Sahabat, air mata di Tanah Suci punya bahasa yang tidak bisa diterjemahkan manusia manapun. Hanya Allah yang memahaminya sepenuhnya. Ada yang menangis karena dosa-dosanya yang tak terhitung. Ada yang menangis karena merasa akhirnya diampuni. Ada yang menangis karena menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya meski ia yang sering menjauh. Yang membuat air mata itu terasa membebaskan adalah satu hal, tidak ada lagi yang ditahan. Selama bertahun-tahun kita memikul rasa bersalah, memaksa diri tersenyum, menumpuk luka di balik aktivitas sehari-hari. Tapi ketika kita berada di hadapan Ka'bah, hati seolah menemukan tempat aman untuk meletakkan semuanya. Dan anehnya, sahabat, setelah menangis, tak ada yang merasa malu. Justru dada terasa lebih lapang, nafas terasa lebih ringan. Seakan air mata itu mengangkut pergi seluruh beban yang selama ini menekan jiwa. Allah memang menciptakan air mata bukan hanya untuk kesedihan, tetapi juga sebagai jembatan menuju ketenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Hadits ini seperti janji yang menguatkan langkah, bahwa air mata yang jatuh bukanlah tanda kekalahan, tapi tanda kemenangan spiritual. Kau menang dari hatimu sendiri, kau menang dari masa lalumu,
Kau menang karena Allah memberi izin untuk merasakan lembutnya rahmat-Nya. Dan setelah semua itu, kau pun berdiri lagi, tidak untuk kembali seperti sebelumnya, tetapi sebagai seseorang yang lebih ringan, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Karena setiap air mata yang jatuh di tanah suci adalah bukti bahwa hatimu masih hidup, dan Allah sedang menyembuhkannya satu tetes demi satu tetes. Keajaiban taubat di tanah suci. Sahabat, tanah suci bukan sekadar tempat ibadah. Ia adalah ruang di mana langit terasa lebih dekat, doa terasa lebih cepat menembus, dan hati terasa lebih mudah luluh. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang sulit dijelaskan. Seakan Allah benar-benar membuka tirai antara hamba dan Tuhannya, memberi kesempatan untuk memulai hidup baru. Banyak orang datang membawa dosa yang mereka sembunyikan bertahun-tahun. Ada yang membawa penyesalan pernikahan, kegagalan hidup, kesalahan masa muda, sampai dosa-dosa yang tak pernah mereka akui kepada siapapun. Tapi anehnya, ketika langkah mereka mengitari Ka'bah, hati menjadi begitu lembut. Yang awalnya keras berubah pelan-pelan menjadi lapang. Itulah keajaiban taubat di tanah haram. Rasulullah sallallahu Barang siapa berhaji dan tidak berkata keji serta tidak berbuat fasik, maka ia kembali bersih seperti hari dilahirkan. Hadits ini bukan sekadar motivasi. Ini adalah pernyataan bahwa Allah mampu menghapus dosa sedalam apapun, bahkan yang membuatmu malu menatap cermin. Seakan Allah berkata, mulailah dari nol. Aku hapuskan semuanya. Sahabat, bayangkan hidupmu seperti buku yang penuh coretan kesalahan. Di tanah suci, Allah memberi kesempatan untuk membuka lembaran baru, bukan dengan menghapus halaman, tetapi dengan mengganti seluruh kitab, sebersih bayi yang baru lahir. Tidak ada catatan gelap, tidak ada sisa luka, hanya kesempatan untuk menulis ulang hidupmu. Keajaiban itu tidak berhenti di situ. Setiap langkah tawaf membawa ampunan, setiap kalimat talbiyah mengangkat derajat, setiap doa yang keluar dari hati yang remuk diperbaiki Allah satu demi satu. Banyak jamaah menceritakan bahwa mereka merasakan ruang kosong di dada tiba-tiba terisi oleh ketenangan yang sulit dijelaskan. Itulah tanda Allah menerima taubat seorang hamba. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Bayangkan, Sang Pencipta langit dan bumi mencintai hamba yang mau kembali, meski penuh kesalahan, bukan dihakimi, bukan dihina, tapi dicintai. Hanya Allah yang mampu mencintai seseorang di saat paling rendahnya. Sahabat, taubat di tanah suci memberikan rasa lega yang tak bisa dibeli dengan apapun. Kau datang sebagai seseorang yang dipenuhi dosa, dan kau pulang sebagai seseorang yang dipenuhi harapan. Ini bukan sekadar perjalanan spiritual, ini adalah proses kelahiran ulang. Allah memulihkanmu, bukan karena kau layak, tetapi karena rahmat-Nya lebih luas daripada seluruh kesalahanmu. Dan ketika akhirnya kau melangkah keluar dari Masjidil Haram, ada satu perasaan yang mengalir, ringan, seakan dunia tak lagi menekanmu. Itulah hadiah dari taubat yang diterima. Tanah suci bukan hanya membersihkan dosa, tetapi juga menghidupkan kembali jiwa yang selama ini mati perlahan. Pulang bukan seperti ketika berangkat. Sahabat, perjalanan ke tanah suci memang dimulai dengan langkah kaki, tetapi perubahan yang terjadi di sana itu adalah perjalanan hati. Tidak ada satupun jamaah yang pulang dalam keadaan yang sama seperti ketika ia berangkat. Ada sesuatu yang tertinggal di Makkah, dan ada sesuatu yang baru yang ia bawa pulang. Hati yang telah disentuh Allah. Banyak yang tidak sadar bahwa selama tawaf, sa'i, dan setiap sujud di Masjidil Haram, Allah sedang mengikis ego, menghapus luka, dan mencabut akar-akar gelap yang lama bersarang di hati. Yang kembali bukan lagi orang yang keras, bukan lagi orang yang mudah marah, bukan lagi orang yang membawa beban masa lalu. Yang kembali adalah seseorang yang hatinya lebih lembut dan lebih peka. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Ayat ini bukan hanya tentang bersuci secara fisik, tetapi juga tentang kebersihan batin. Ketika seseorang pulang dari tanah suci, hatinya seperti kaca bening, mudah menerima cahaya, mudah melihat kebenaran, dan mudah merasa salah. Itulah tanda hatinya telah dibersihkan oleh Allah. Sahabat, perubahan itu nyata. Ada jamaah yang sebelumnya pemarah, tiba-tiba menjadi orang yang sangat tenang. Ada yang sebelumnya sulit memaafkan, tiba-tiba mampu melepaskan dendam yang ia simpan bertahun-tahun. Ada yang sebelumnya jauh dari ibadah,
kini rindu sujud setiap malam. Ini bukan motivasi biasa, ini adalah pekerjaan Allah dalam hati seorang hamba. Yang membuatnya semakin indah adalah perubahan itu tidak dipaksakan, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang menekan. Hati yang telah disentuh Allah secara otomatis mencari kebaikan. Seperti tanaman yang baru menemukan cahaya, ia tumbuh ke arah yang benar tanpa disuruh tumbuh. Inilah salah satu keajaiban pulang dari tanah suci. Kebaikan menjadi kebutuhan, bukan kewajiban. Dan ketika seseorang pulang, rumahnya terasa berbeda. Doa-doanya berubah menjadi lebih tulus, syalatnya lebih dalam. Cara ia memandang hidup lebih sederhana. Ia tidak lagi mengejar dunia dengan cemas, karena ia sudah pernah merasakan dekatnya Allah. Semua kekhawatiran dunia terasa kecil setelah seseorang pernah menangis di depan Ka'bah. Sahabat, inilah rahasia besar tanah suci. Allah tidak hanya membersihkan dosa, tapi juga mengembalikan jati diri seseorang sebagai hambanya. Kau pergi sebagai orang yang penuh kekhawatiran, tapi kau pulang sebagai seseorang yang lebih yakin pada takdir Allah. Kau datang sebagai seseorang yang penuh beban, tetapi pulang sebagai seseorang yang hatinya penuh cahaya. Dan ketika kau kembali ke tanah air, banyak yang akan berkata, kamu terlihat berbeda. Bukan karena wajahmu berubah, tetapi karena Allah telah mengubah hatimu. Dan perubahan hati adalah perubahan paling indah yang bisa dimiliki seorang manusia. Janji Allah untuk hamba yang kembali. Sahabat, setelah semua air mata, semua doa, semua perjalanan hati yang panjang di tanah suci, ada satu hal yang Allah sisakan untukmu sebagai bekal pulang, janjinya. Janji yang tidak pernah gagal, tidak pernah tertunda, dan tidak pernah salah alamat. Janji bahwa siapapun yang kembali kepadanya akan disambut, dipeluk, dan dijaga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Barang siapa datang berjalan kepadaku, aku datang berlari kepadanya. Hadits ini bukan sekadar kata-kata. Ia adalah deklarasi cinta dari Allah kepada hambanya. Bayangkan, Tuhan semesta alam berlari menyambutmu, hanya karena kau mencoba mendekat sedikit saja. Sahabat, janji ini adalah jawaban bagi semua rasa takut yang pernah kau simpan. Kau takut tidak layak, Allah berlari. Kau takut penuh dosa, Allah berlari. Kau takut terlambat, Allah tetap berlari. Selama hatimu kembali, tidak ada jarak yang terlalu jauh untuk dijembatani oleh rahmat-Nya. Di tanah suci, kau mungkin merasa sangat dekat dengan Allah. Tapi ketahuilah, kedekatan itu tidak berhenti ketika pesawatmu lepas landas meninggalkan Makkah. Allah tidak hanya menunggu di Masjidil Haram. Dia menunggumu juga di rumahmu, di kamarmu, di hatimu, dimanapun kau memanggilnya. Dan ketika kau pulang, ujian hidup akan tetap ada. Tidak semua akan berjalan mulus. Tapi sekarang, ada sesuatu yang baru dalam dirimu, keyakinan. Keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah lebih dekat dari urat lehermu. Bahwa setiap masalah sekarang punya tempat untuk diserahkan, di sujudmu. Sahabat, janji Allah tidak hanya untuk mengampuni, tetapi juga untuk menuntun. Kau akan merasakan bahwa hidupmu pelan-pelan diarahkan menuju kebaikan. Orang-orang baru hadir. Pintu-pintu rezeki terbuka. Hati jadi lebih mudah memilih yang benar. Bukan karena kau tiba-tiba menjadi suci, tetapi karena Allah sedang menjaga langkahmu setelah kau kembali. Dan pada akhirnya, kau akan menyadari satu hal besar. Tanah suci bukan tujuan akhir. Ia adalah titik berangkat menuju hidup baru. Hidup yang lebih tenang, lebih sadar, lebih dekat dengan Allah. Karena begitu kau kembali kepadanya, Dia berjanji tidak akan lagi melepaskanmu. Sahabat, simpan baik-baik janji ini dalam hatimu. Akan ada hari ketika hatimu kembali goyah. Akan ada hari ketika dosa memanggil lagi. Akan ada hari ketika iman terasa berat. Tapi ingatlah, Allah tidak pernah lelah menerima hamba yang kembali. Bahkan jika kau jatuh 1000 kali, Dia akan menyambutmu 1001 kali.